Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ajma'in, amma ba'd. Pendengar radio Bos FM yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang melimpahkan karunia nikmatnya untuk kita semuanya, sehingga sampai saat ini alhamdulillah kita masih diberikan sehat, sempat, sehingga menggunakan kenikmatan itu untuk salah satunya adalah mendengarkan kajian keislaman melalui radio Bos FM. Pendengar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, baiklah, pada kajian sore hari ini kami mengambil satu tema, yakni Muhammadiyah dalam pandangan Islam tentang kehidupan. Pandangan Islam tentang kehidupan ini sesungguhnya dalam Muhammadiyah telah memiliki rumusannya, di mana rumusan itu ada dalam satu keputusan muktamar yang dikenal dengan nama Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah. Sebuah keputusan yang sudah cukup lama, karena ini adalah merupakan keputusan muktamar ke-44 di Jakarta tahun 2000, sehingga sudah 20 tahun pedoman ini ada. Namun sejauh mana pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah ini benar-benar bisa tersosialisasikan, khususnya kepada warga Muhammadiyah. Oleh karena itu, melalui kajian ini mudah-mudahan menjadi satu media untuk mensosialisasikan sesuatu hal yang sudah menjadi keputusan dalam Muhammadiyah, terlebih adalah melalui sebuah perhelatan akbar nasional, yakni muktamar. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita faham bahwa dalam Muhammadiyah memiliki satu manhaj ataupun metode di dalam memahami Islam, metode dalam memahami agama, yang dikenal juga dengan satu ketetapan yang ada di dalam kitab Masailul Khamsah. Di sana disebutkan bahwa ad-dinul Islam alladzi jaa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ma anzalahu Allah fil Qur'an wa ma ja'at bihi sunnatus sahihah minal awamiri wan nawahi wal irsyadati li salahil ibadi dunyahum wa ukhrahum. Yang namanya agama Islam, yakni agama yang
dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu apa yang diturunkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan apa yang tersebut di dalam sunnah sahih atau yang dikenal dengan sunnah sahihah wal maqbulah, itu yang isinya adalah tentang perintah-perintah, larangan-larangan, dan petunjuk-petunjuk untuk kebaikan manusia hidup di dunia maupun di akhiratnya. Inilah pemirsa yang dirahmati oleh Allah, satu pengertian pemahaman al-Islam sebagaimana yang dirumuskan di dalam kitab Masailul Khamsah. Kemudian kalau kita memahami pengertian Islam itu sendiri dari sisi bahasa ataupun lughawi, Islam itu dari kata salima, yaslamu, salamatan, yang berarti adalah selamat. Ini berarti bahwa ajaran agama Islam itu adalah ajaran agama yang mengajarkan untuk menuju keselamatan hidup. Ajaran agama yang insya Allah akan memberikan keselamatan bagi para pemeluknya yang mentaatinya. Bahkan termasuk sebagai satu misi dakwah bahwa agama Islam itu mengajarkan untuk bagaimana seseorang itu dalam dakwahnya bisa memberikan keselamatan bagi orang lain. Itulah yang namanya Islam. Islam juga dalam bahasa bisa disebut dengan satu istilah silmun atau kata silmun yang berarti damai. Ajaran agama Islam itu mengandung satu ajaran kedamaian. Maka di sana menjadi sesuatu hal yang dilarang. Islam melarang permusuhan. Islam melarang pertumpahan darah. Islam melarang percekcokan. Itu. Sebaliknya Islam itu menganjurkan untuk gotong royong. Islam menganjurkan untuk tolong menolong, bekerja sama. Inilah makanya Islam itu mengajarkan satu kedamaian. Kemudian Islam juga bisa disebut dengan satu kata aslama yuslimu islaman, yang berarti pasrah, tunduk ataupun taat. Islam mengajarkan untuk kepasrahannya kepada Allah, tunduk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketakwaan itu adalah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan begitu pula bahwa Islam itu juga bisa berarti salalimu sulamun, yang berarti tangga ataupun jenjang. Maknanya adalah bahwa ajaran agama Islam itu mengajarkan untuk menuju kepada sebuah peningkatan, perubahan untuk maju. Kalau di Muhammadiyah itu ada satu slogan yang namanya Islam berkemajuan. Jadi memang Islam itu mengajarkan untuk maju. Islam itu mengajarkan untuk selalu ada satu perubahan untuk maju. Maka satu pepatah kata yang dimunculkan oleh Muhammad Abduh, seorang tokoh pembaruan. Di situ beliau menyampaikan al-Islamu mahjubun bil muslimin. Islam itu tertutup kemajuannya adalah karena orang Islam itu sendiri, bukan dari ajaran Islamnya. Tapi kalau ajaran agama Islamnya adalah selalu untuk mengajak, untuk mengajarkan kepada kemajuan. Inilah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ketika kita memahami tentang Islam, baik itu dari sisi istilahi
yang kami ambilkan dari kitab Masailul Khamsah maupun juga dari sisi lughawi. Kemudian pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu pandangan dalam Muhammadiyah terkait dengan Islam, bahwa yang pertama, bahwa yang namanya hidup itu sebagai seorang muslim itu, bahwa hidup itu hanya untuk mengisi waktu. Hidup itu hanya untuk mencari satu kesenangan duniawiyah semata. Hidup itu hanya mengikuti arus dan sebagainya. Tidak boleh semacam itu. Tetapi yang namanya hidup itu hendaknya memiliki satu landasan hidup. Apa yang menjadi landasan hidup bagi seorang muslim? Di situ disebutkan bahwa landasan hidupnya adalah tauhidullah. Tauhidullah itu adalah merupakan landasan hidup bagi seorang muslim. Inti dari tauhidullah itu adalah kalimat la ilaha illallah. Tidak ada ilah, tidak ada sesembahan kecuali hanya kepada Allah semata. Kalau di dalam surat Al-Ikhlas itu jelas sekali. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Jadi Allah adalah esa. Allah itu tempat bergantung. Allah itu tempat meminta. Jadi Allah itu menjadi sandaran hidup. Jadi kalau yang namanya keyakinan tauhid itu sudah tertanam di dalam hati manusia, hati seorang muslim, di mana keyakinan itu tidak boleh ada keraguan sedikit pun. Sangat bertentangan itu. Jadi yang namanya yakin itu tidak boleh ada unsur zon. Itu tidak boleh ada unsur keraguan. Kemudian kalau kita merujuk kepada surat Al-An'am ayat 102, di sana disebutkan dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'buduhu wa huwa ala kulli syai'in wakil. Sifat-sifat yang demikian itu adalah milik Allah. Rabbukum, yakni Rabbmu, la ilaha illahu, tidak ada sesembahan, tidak ada ilah kecuali Dia, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Allah semata. Oleh karena itu fa'buduhu, sembahlah Dia. Wa huwa ala kulli syai'in wakil. Dan Dia atas segala sesuatu itu maha pemelihara, maha pengatur. Jadi Allah itu adalah yang mengatur. Allah itu khalik. Allah itu waliyun yang menguasai. Allah itu adalah yang menjadi pelindung. Allah yang memelihara, mengatur segala sesuatunya, seluruh alam semesta ini, termasuk manusia. Maka sudah sepantasnya bagi seorang muslim itu bertauhid, yakni hanya tauhidullah. Seorang muslim hanya menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, bahwa yang namanya pandangan hidup
seorang muslim itu menurut Muhammadiyah yang ada di dalam PHIWM, yakni bahwa hidup itu harus punya fungsi, punya peran dalam kehidupan. Jadi manusia hidup, perjalanan hidup manusia itu tentu dalam rangka untuk mengaplikasikan fungsinya, untuk mengaplikasikan perannya dalam hidup. Apa yang menjadi fungsi ataupun peran dalam kehidupan manusia? Kalau kita merujuk kepada Quran surat Az-Zariyat ayat yang ke-56, jelas di situ disebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Jadi di dalam hal ini satu fungsi, satu peran yang dimiliki bagi seorang muslim dalam kehidupannya itu adalah tidak lain dan tidak bukan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu aktivitas kehidupan kita, mulai dari mau tidur hingga sampai bangun tidur, segala bentuk aktivitasnya itu hendaknya memiliki satu nilai ibadah, baik itu dalam menyangkut ibadah mahdhah maupun yang menyangkut ibadah ghairu mahdhah, baik itu yang menyangkut hubungan vertikal, ketaatannya kepada Allah, maupun kemudian ketaatan kepada Allah itu diaplikasikan dalam bentuk hubungan sosial, hubungan sesama manusia. Itulah yang namanya ibadah ghairu mahdhah. Kemudian pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, satu peran yang kedua adalah apa yang dinamakan peran kekhalifahan. Jadi manusia sebagai seorang muslim itu dalam perjalanan hidupnya sesungguhnya adalah memerankan diri sebagai khalifah. Fungsi kekhalifahan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-30, di sana disebutkan wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, itu. Jadi ingatlah ketika Tuhanmu Allah itu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya Allah akan menjadikan di muka bumi ini sebagai khalifah, yakni yang namanya manusia. Oleh karena itu sesungguhnya istilah khalifah itu ya memang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan seorang muslim itu di dalam kehidupannya itu ya tentu memerankan fungsinya sebagai khalifah, pemimpin yang bertanggung jawab untuk mengatur, baik itu mengatur hubungan sosial maupun di dalam mengatur hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Itu adalah satu peran fungsi khalifah. Jadi kalau yang namanya kita ini sebagai makhluk sosial, sebagai seorang muslim, kemudian itu membangun sebuah tatanan sosial bermasyarakat, itu
tatanan sosial berbangsa dan bernegara, itu adalah memerankan fungsi kekhalifahan. Sebagai seorang muslim, kita ini berhubungan dengan satu makhluk di sekitar, tumbuh-tumbuhan. Sebagai seorang petani, jadi mulai dari bercocok tanam, memupuk, memelihara, sampai besar, memelihara, itu adalah peran fungsi kekhalifahan. Itulah yang diajarkan di dalam ajaran agama Islam. Maka tidak ada sesuatu pun yang dilakukan sesungguhnya adalah di dunia ini melakukan satu peran untuk beribadah dan peran untuk kekhalifahan. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kemudian yang ketiga adalah bahwa dalam pandangan hidup seorang muslim, bahwa hidup itu hendaknya memiliki tujuan. Jadi hidup itu harus memiliki tujuan, ada orientasinya, ada arahnya, gitu. Jadi ada visinya. Nah, itu. Tujuan hidupnya apa? Di situ disebutkan, yakni untuk mencari ridha dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dalam surat Al-Fatih ayat yang ke-29, potongannya saja, itu di situ disebutkan tarohum ruk'an wa sujjadan yabtaghuna fadlan minallah wa ridwana. Nah, itu. Jadi lihatlah mereka sama ruku, sama sujud, yabtaghuna fadlan minallah, karena mereka ingin untuk mencari fadilah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ingin mencari ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang kita lakukan dalam kehidupan di dunia ini sesungguhnya adalah untuk mencari ridho dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sebagai satu pandangan hidup muslim yang dirumuskan dalam pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Sehingga pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sesungguhnya itu sudah menunjukkan satu jawaban atas pertanyaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 115. Al-Mu'minun. 115 di situ disebutkan, afa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Nah, itu. Jadi itu satu pertanyaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang sesungguhnya kita itu sudah memberikan satu jawaban langsung dalam bentuk amaliyah. Di situ disebutkan, afa hasibtum anna, apakah kamu itu sama mengira annama khalaqnakum abasa, bahwasanya kamu, Allah menciptakan kamu sekalian itu sia-sia, abasa, tanpa ada manfaatnya, tanpa ada tujuannya. Wa annakum ilaina la turja'un, dan apakah kamu juga sama mengira bahwasanya tidak akan kembali kepadanya, ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu. Jadi ini adalah satu pertanyaan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagi kita sebagai seorang muslim, tentu bahwa jawabannya itu sudah kita laksanakan, bahwa Allah menciptakan segala sesuatunya itu tidaklah
sia-sia. Tetapi Allah menciptakan manusia itu tidak lain dan tidak bukan untuk beribadah kepada Allah, untuk melakukan fungsi sebagai khalifah di muka bumi. Coba ini kalau saya mencoba untuk membaca di dalam surat Al-Fajr ya. Ini Al-Fajr ya. Al-Fajr itu. Jadi mulai dari ayat yang ke-27 ya, sampai akhir ya, sampai 30 ini bagus sekali. Disebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya. Maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Arji'u ila gimana? Arji'u ila rabbika. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya. Diridhoi oleh Allah. Jadi sungguh Allah ini memberikan satu penghormatan besar bagi orang yang memiliki ketenangan jiwa, ya. Orang yang senantiasa mengharap ridhonya, nah gitu ya. Ini, nah, lantas kemudian bagaimana untuk kiat ataupun langkah-langkah yang perlu kita jalani untuk mencari ridha Allah itu? Ya, tentu di dalam hal ini adalah bahwa Allah ini telah memberikan petunjuk kepada manusia. Kalau di dalam pengertian agama tadi, bahwa petunjuk itu ya isinya adalah perintah dan larangan-larangan, serta petunjuk itu yang ada dalam agama. Maka di dalam kita itu mencari ridha Allah, kita melaksanakan ajaran agama Islam dengan sempurna, baik itu yang menyangkut perintah, yang menyangkut larangan, ataupun juga petunjuknya itu. Jadi itu yang harus kita taati. Itu dalam kita menjalankan ibadah, maka beribadahlah sesuai dengan perintah Allah. Beribadahlah sesuai dengan yang dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini namanya adalah kita mencari ridha Allah itu. Jadi bukan yang namanya kita beribadah itu dasarnya adalah ya mungkin kemantepan, jadi rasa aja. Padahal yang namanya kalau kita bicara kaifiat itu ya mestinya adalah ilmunya, bukan dengan rasa. Beribadah itu dengan syar'inya itu. Kemudian juga dalam kita itu mengaplikasikan hubungan kita dengan sesama manusia, jadi hubungan sosial. Ini pun juga ada tatanan sosial, ada aturan-aturannya. Maka laksanakan itu. Jadi kita melaksanakan tatanan sosial dalam kehidupan kita itu sesungguhnya adalah juga dalam rangka kita mencari ridha Allah. Allah sendiri ya, itu dalam kita ini berbakti kepadanya, dalam kita itu taat kepadanya. Ketaatan kepada Allah itu bukan berarti hanya semata-mata kita itu melakukan hubungan vertikal, tetapi juga melakukan hubungan horizontalnya gitu. Silahkan kita bisa melihat di dalam Quran surat An-Nisa ayat yang ke-36 itu ya. Ini nanti bisa dibaca, itu ayatnya agak panjang itu ya. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana
wa bidil qurba wal yatama wal masakin. Itu wa banas sabil. Wahai orang-orang yang beriman. Wal jari dil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi. Itu. Jadi dan seterusnya ayat itu. Jadi dalam mewujudkan kita itu taat kepada Allah, itu juga taat kepada kedua orang tua. Nah, itu ya. Kemudian juga kepada kerabatnya. Sampai seterusnya itu ya, pada tetangganya, tetangga yang dekat, tetangga yang jauh, teman sejawat itu. Jadi hal-hal yang demikian itu adalah juga merupakan satu perwujudan kita itu untuk melaksanakan ketaatan tatanan sosialnya itu. Nah, kemudian jangan lupa yang kedua, yaitu bahwa untuk mencari ridha Allah itu dalam melaksanakan semuanya itu dengan ikhlas itu. Jadi ikhlas itu adalah sesuatu hal yang sangat luar biasa itu. Apapun perbuatan itu kalau dilakukan dengan ikhlas, itu segala sesuatunya menjadi mudah. Apapun segala perbuatan yang dilakukan dengan ikhlas, maka jadinya ringan untuk melaksanakannya. Itu. Ya. Jadi ikhlas itu akan memberikan kemudahan. Ikhlas itu akan memberikan satu keringanan. Karena kalau yang namanya ikhlas itu, orang itu di dalam menjalankan satu pekerjaan itu, ya, itu ya motifnya adalah untuk mencari ridha Allah. Itu. Inilah yang namanya ikhlas. Jadi kalau orang itu sudah melandasi dengan ikhlas, maka justru dari keikhlasan itu memberikan satu motivasi seseorang dalam melaksanakan itu akan sesungguhnya, akan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab. Nah, itu Mas Nur. Ya. Itulah yang namanya sebuah keikhlasan. Buah dari ikhlas, Pak ya. Iya. Buah dari keikhlasan, iya. gitu ya. Jadi ikhlas itu memotivasi diri. Gitu. Ikhlas itu memotivasi diri untuk bisa melakukan secara sungguh-sungguh, sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab. Itu dilakukan untuk mencari ridho Allah. Nah, itu Pak. Salah satu kunci juga bagaimana bisa meraih ridho Allah, salah satu kuncinya dengan ikhlas ini, Pak ya. Iya, betul. Ikhlas dalam segala hal mesti ya. Jadi ketika kita menerima musibah, ujian itu kan asal kita ikhlas, kita mungkin bisa mendapatkan ridho atau ibroh dari itu semua, ya. Pak ya. Iya. Mungkin mendengar lagi menggambarkan gimana sih kita ini bisa ikhlas gitu kan. Utamanya kalau kita menerima hal-hal yang tidak menyenangkan dalam hidup, misalnya kita berdagang belum diberi keuntungan dan sebagainya gitu kan. Misalnya kita mencari pekerjaan tapi belum mendapat, nah kita harus dituntut sabar dan terus berusaha gitu. Jadi inilah sebenarnya tantangan ketika kita ini ingin mendapatkan ridho dari Allah. Ketika kita ini bisa melewati tantangan itu dengan ikhlas, insya Allah nanti pekerjaan yang kita dapatkan itu akan mendapatkan ridho dari Allah. Bisa jadi gitu, Pak ya. Ya. Jadi orang itu kan kadangkala itu dengan apa yang menjadi ketetapan Allah ataupun takdir Allah itu sukanya itu istilahnya itu nyandai terlebih dahulu. Gitu. Jadi misalnya diberikan satu yang bentuknya musibah, itu kadang-kadang nyandai dulu, wah ini Allah tidak suka pada saya. Nah, sebenarnya nggak begitu. Jadi ya harus kita terima, karena mungkin dibalik itu nanti akan ada kebaikan yang bisa kita terima. Nah ini yang mestinya harus kita menjadi satu pemikiran, pemahaman bagi seorang muslim. Jadi berhusnudzon. jangan cepat untuk
bersyuudzon kepada Allah. Ini dalam menghadapi segala sesuatunya. Maka disitulah satu kunci dan termasuk bagian daripada membangun keikhlasan ya seperti itu. Ya. Baik pendengar, masih ada sisa waktu. Mungkin apa yang menjadi kesimpulan dari pembicaraan kita tentang pedoman hidup Islami bagi warga Muhammadiyah. Nah, kira-kira konsep sederhana ini dalam 3 menit ke depan nih Pak Khotib ya, ada istighfar dari apa yang kita bahas di kesempatan sore kali ini. Kira-kira gambaran sederhana dari pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah sejak awal sampai tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Khotib ini, biar mudah diterima oleh masyarakat yang mendengarkan saat ini apa Pak? Ya. Jadi ya 3 hal itu ya. Jadi 3 hal itu yang perlu menjadi pedoman bagi seorang muslim. Jadi yang pertama adalah bahwa hidup itu harus memiliki landasan ya. Itu ya, landasan, pedoman itu. Jadi jangan mudah terpengaruh pada hal-hal yang lain, tapi cukuplah bahwa satu pedoman yang harus kita bangun di dalam diri pribadi kita adalah ketauhidan. Itu satu. Gitu. Kemudian yang kedua, hidup ini kita harus memerankan fungsi. Ya, jadi apa yang menjadi peran ataupun fungsi hidup seorang muslim? Yakni beribadah dan peran kekhalifahan. Khalifah berarti pemimpin. Jadi bagaimana seorang muslim itu harus bisa menjadi pemimpin untuk memimpin kehidupan di muka bumi ini ya. Menjadi pemimpin dalam diri sendiri, termasuk pemimpin untuk diri sendiri, pemimpin untuk keluarga dan seterusnya. Itu khalifah ya. Maka jangan alergi dengan istilah khalifah ya. Khalifah ya. Jadi kekhalifahan itu, jadi kalau khilafah itu sistemnya, sistemnya itu. Iya. Khalifah itu adalah pada orangnya, pemimpinnya. Yang ketiga adalah mari kita bangun untuk segala sesuatunya itu hanya mengharap ridha Allah. Jadi hanya untuk mengharap karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuncinya laksanakan sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dan laksanakan dengan secara ikhlas. Ya. Nah, itu. Baik, mudah-mudahan pendengar ini bisa memahami apa yang menjadi pembicaraan kita. Jadi 3 hal intinya dari uraian dari awal sampai dengan menjelang akhir ini adalah bagaimana kita ini hidup mempunyai landasan atau pedoman. Kemudian yang kedua adalah memerankan fungsi hidup seorang muslim, dan bagaimana menjadikan hidup ini agar kita itu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kajian ini bisa memotivasi pendengar semuanya untuk bisa meraih itu semua, karena tidak lain adalah hidup ini tujuannya sebenarnya adalah untuk mencari ridho Allah. Jadi ketika kita bisa mengetahui itu semuanya, bisa mendapatkannya, mudah-mudahan saja kita juga akan merasakan kehidupan yang bahagia, baik itu di dunia dan di akhirat nanti insyaallah.